Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Umliati dengan NIM 2307110484. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang FDDI atau Fiber Distributed pada Interface untuk mata kuliah Teknologi Antarjaringan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian FDDI, karakteristiknya, topologi, cara kerja, komponen, kelebihan dan kekurangan, serta penggunaannya dalam jaringan komputer. Sebelum masuk ke materi utama, berikut adalah beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama, konsep dasar FDDI. Kedua, karakteristik FDDI. Ketiga, topologi yang digunakan. Keempat, cara kerja FDDI. Kelima, komponen-komponen FDDI. Dan yang terakhir, kelebihan, kekurangan, serta penggunaan FDDI. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar FDDI. FDDI atau Fiber Distributed pada Interface adalah standar jaringan komputer yang menggunakan kabel seluler optik sebagai media transmisinya. Teknologi ini dikembangkan oleh ANSI pada tahun 1980-an untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang cepat dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. FDDI bekerja pada lapisan physical layer dan data link layer dalam model OSI. Teknologi ini banyak digunakan sebagai backbone jaringan, yaitu jalur utama untuk menghubungkan beberapa jaringan agar komunikasi data menjadi lebih cepat dan stabil. Pada masanya, FDDI menjadi salah satu teknologi jaringan yang banyak digunakan. Namun, sekarang sudah banyak digantikan oleh fast internet dan gigabit Ethernet. Selanjutnya, karakteristik FDDI. FDDI memiliki beberapa karakteristik penting. Contohnya, kecepatan transmisinya mencapai 100 Mbps yang pada saat itu termasuk sangat tinggi. FDDI memiliki jangkauan jaringan hingga 200 km dan mampu mendukung lebih dari 500 perangkat atau node dalam satu jaringan. Ukuran frame maksimum sekitar 4500 byte dan menggunakan kabel seluler optik sebagai media transmisi. Selain itu, FDDI menggunakan metode token pacing untuk mengatur proses pengiriman data sehingga komunikasi dalam jaringan menjadi lebih teratur dan mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Lanjut ke topologi FDDI. FDDI menggunakan topologi dua ring atau cincin ganda. Ring pertama disebut primary ring yang digunakan dalam pemasangan, sedangkan ring kedua disebut secondary yang berfungsi sebagai jalur cadangan apabila terjadi gangguan pada ring utama. Primary ring mengalirkan data searah jarum jam, sedangkan secondary berlawanan arah jarum jam. Dengan adanya dua jalur ini, FDDI memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena apabila salah satu jalur mengalami kerusakan, jalur lainnya dapat mengambil alih fungsi komunikasi. Selanjutnya, cara kerja FDDI. Cara kerja FDDI menggunakan metode token pacing. Pertama, sebuah token kosong akan beredar di dalam jaringan. Ketika ada perangkat yang ingin mengirim data, perangkat tersebut akan mengambil token dan mulai mengirimkan data. Data akan melewati setiap perangkat dalam jaringan, dan setiap perangkat akan memeriksa apakah data tersebut ditujukan untuk atau tidak. Jika bukan, data akan diteruskan ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Setelah data berhasil dikirim, token akan dilepaskan kembali sehingga perangkat lain dapat menggunakannya.
Jika terjadi kerusakan pada salah satu ring, FDDI akan melakukan proses wrapping sehingga komunikasi data tetap dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada komponen FDDI. FDDI terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah DAS atau Dual Agreement Station, yaitu perangkat yang terhubung langsung ke dua ring. Yang kedua adalah SAS atau Single Agreement Station, yaitu perangkat yang hanya terhubung ke prima ring melalui konterator. Kemudian ada DAC atau Dual Agreement Konterator yang berfungsi sebagai penghubung beberapa SAS ke jaringan utama. Selain itu, terdapat SAC atau Single Agreement Konterator yang digunakan untuk memperluas jaringan. FDDI juga menggunakan kabel secara optik sebagai media transmisi serta memiliki layar P atau FPMD yang mengatur proses pengiriman sinyal dan spesifikasi media fisik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. FDDI memiliki kelebihan, diantaranya adalah kecepatan yang tinggi, memiliki sistem dual link yang membuat jaringan tetap berjalan ketika terjadi gangguan, jangkauan jaringan yang luas, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, serta mampu mendukung banyak perangkat. Selain itu, metode token passing membuat proses pengiriman data bebas dari kolision atau tabrakan data. Namun, FDDI memiliki beberapa kekurangan. Biaya instalasi dan perangkatnya cukup mahal, pemasangan dan perawatannya cukup rumit, serta saat ini sudah dianggap sebagai teknologi lama karena telah digantikan oleh internet yang lebih modern dan ekonomis. Selanjutnya, FDDI vs teknologi lain dan penggunaan. Jika dibandingkan dengan teknologi lain, FDDI memiliki kecepatan yang sama dengan fast internet, yaitu 100 Mbps, namun memiliki jangkauan yang lebih luas, dan sistem dual ring yang meningkatkan keandalan jaringan. Dari segi biaya, FDDI lebih mahal dibandingkan internet. Pada masanya, FDDI banyak digunakan sebagai backbone jaringan kampus, jaringan metropolitan atau MAN. Koneksi adalah gedung antar gedung, pusat data lama, serta jaringan industri dan medis yang membutuhkan komunikasi sangat stabil dan aman. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, FDDI adalah teknologi jaringan berbasis secara optik yang dikembangkan oleh NSN dengan kecepatan transmisi hingga 100 Mbps. FDDI menggunakan topologi dual ring sehingga memiliki tingkat keandalan tinggi dan mampu tetap beroperasi meskipun terhubung pada salah satu jalur. Metode token passing yang digunakan membuat komunikasi data menjadi lebih teratur dan bebas dari kolision. Meskipun saat ini FDDI sudah banyak digantikan oleh fast internet dan gigabit internet, teknologi ini tetap penting untuk dipelajari karena menjadi salah satu dasar perkembangan jaringan komputer modern. Baiklah, sekian dari presentasi saya sampaikan mengenai fiber distributed dan internet atau FDDI. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.